Perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia di muka bumi ini. Fenomena ini menjadi ancaman bagi kehidupan seluruh makhluk di bumi, termasuk manusia. Kondisi hari ini, suhu bumi semakin meningkat. Berita terbaru, wilayah Eropa Barat dilanda gelombang panas ekstrim sejak hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Dampaknya adalah terjadi kebakaran di mana-mana. Di samping itu, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada Mei 2023, wilayah Asia Tenggara juga dilanda gelombang panas ekstrim. Peristiwa tersebut sangat berdampak bagi jutaan manusia yang hidup di benua Asia bagian Tenggara. Dari dua peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa perubahan iklim sudah sangat nyata. Cuaca dan iklim adalah dua fenomena yang berbeda. Hujan, angin, banjir, berawan merupakan contoh dari cuaca. Sedangkan iklim erat kaitannya dengan kondisi suhu, kelembaban udara, rata-rata hujan tiap musim yang berjangka tahunan atau puluhan tahun. Selain itu, perubahan iklim lebih disebabkan oleh interaksi antara berbagai komponen dan faktor eksternal. Erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan aktivitas manusia adalah beberapa contoh dari faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan iklim. Dan sejak tahun 1800, penyebab utama dari perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan aktivitas manusia yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap perubahan iklim. Dampaknya adalah produksi emisi gas rumah kaca semakin tinggi. Gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida dan metana. Pembakaran mesin kendaraan dan pembukaan hutan merupakan dua peristiwa yang bisa melepaskan karbon dioksida ke udara. Sementara itu, gas metana dihasilkan dari tempat pembuangan sampah. Akibat dari banyaknya gas efek rumah kaca yang dilepaskan ke udara, membuat bumi sekarang ini mengalami kenaikan suhu lebih panas 1,1 derajat Celcius dibandingkan pada akhir tahun 1800. Tercatat, rekor terpanas tercatat sepanjang tahun 2011 sampai 2020. Seluruh makhluk hidup di dunia akan merasakan dampak kenaikan suhu ini. Sebab, bumi adalah sebuah sistem yang saling memiliki keterhubungan satu sama lain. Sehingga perubahan di satu area akan berpengaruh di area lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2018, ribuan ilmuwan dengan negara-negara di dunia membuat kesepakatan untuk membatasi kenaikan suhu global agar tidak melebihi angka 1,5 derajat Celcius. Menahan agar suhu bumi tidak naik lagi akan membantu terhindar dari dampak buruk perubahan iklim serta mempertahankan iklim yang layak huni. Tetapi, kenyataannya saat ini gas efek rumah kaca terutama karbon dioksida selalu mengalami peningkatan. Hal itu dapat meningkatkan suhu global sebesar 4,4 derajat Celcius di akhir abad ini. Kondisi ini juga diperparah dengan negara-negara maju yang lebih banyak menghasilkan emisi karbon dibandingkan negara-negara berkembang. Maka dari itu, negara maju mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk mengatasi perubahan iklim ini. Pada tahun 1979, isu perubahan iklim pertama kali diangkat pada pertemuan lembaga PBB yang khusus menangani iklim, yaitu World Meteorological Organization atau WMO. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang temuan lubang ozon di Antartika, di mana penipisan lapisan ozon dapat meningkatkan sinar ultraviolet masuk ke bumi. Dampaknya bisa mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari temuan tersebut, negara-negara anggota PBB sepakat membuat keputusan politik yang dituliskan dalam Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer pada tahun 1985. Keputusan politik tersebut kemudian mendasari lahirnya Perjanjian Protokol Montreal tentang penghapusan lubang ozon pada tahun 1987 dan berlaku efektif tahun 1989. Sehingga gas rumah kaca dapat turun secara drastis dalam sekian tahun. Selanjutnya,
pada tahun 1988, negara-negara dunia bersepakat membentuk lembaga baru bernama IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Lembaga baru ini bertugas untuk mengkaji dan menyampaikan laporan tentang perubahan iklim, mengkaji dan membuat strategi terkait dampak sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim, dan menyiapkan konvensi yang membahas tentang perubahan iklim. Kemudian pada tahun 1990, IPCC mengeluarkan laporan hasil review pertamanya yang menjadi dasar negara-negara membentuk UNFCCC. Berikutnya, pada tahun 1997, UNFCCC menggelar pertemuan dan berhasil menyetujui kesepakatan Protokol Kyoto yang berisi tentang aturan mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca di negara maju dan melahirkan gagasan tentang mekanisme pembangunan bersih. Di samping itu, negara-negara anggota UNFCCC setiap tahunnya menyelenggarakan pertemuan tahunan yang diberi nama COP atau Conference of the Parties. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara dan perwakilan masyarakat sipil di seluruh dunia. Meskipun sudah dilakukan puluhan kali pertemuan, namun belum menghasilkan kesepakatan optimal untuk mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim yang hari ini terjadi lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Produksi energi listrik yang dilakukan hari ini lebih banyak menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Hasil dari penggunaan fosil tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan dinitrogen oksida dalam jumlah besar. Gas-gas tersebut dapat menghasilkan polusi udara dan menaikkan suhu bumi. Hal itu berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Tidak hanya itu, aktivitas industri manufaktur juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Aktivitas industri manufaktur menghasilkan produk-produk seperti semen, besi, baja, plastik, pakaian, alat elektronik, dan lainnya. Mesin yang digunakan dalam aktivitas industri manufaktur dioperasikan menggunakan batu bara, minyak, dan gas, sehingga menjadi salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di seluruh dunia. Berikutnya adalah aktivitas penebangan hutan skala luas akan menghasilkan emisi gas karbon dioksida. Setiap tahunnya sekitar 12 juta hektar hutan dihancurkan. Akibatnya, pohon-pohon yang ditebang dapat melepaskan karbon yang ada di dalamnya, sedangkan pohon di hutan mempunyai fungsi sebagai penyerap gas emisi karbon dioksida. Kemudian saat ini, transportasi mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil. Hal tersebut menjadikan sektor transportasi sebagai kontributor utama gas rumah kaca. Tercatat, sektor transportasi menyumbang hampir seperempat emisi karbon dioksida global. Keadaan ini akan diperparah dengan peningkatan signifikan penggunaan energi di sektor transportasi pada beberapa tahun mendatang. Penyebab perubahan iklim lainnya adalah terkait dengan gaya hidup. Pemakaian alat elektronik, bepergian, dan jumlah makanan yang dikonsumsi dapat berkontribusi terhadap produksi gas rumah kaca. Berdasarkan riset, orang terkaya di dunia yang jumlahnya hanya 1% mempunyai tanggung jawab atas polusi karbon 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan populasi dunia. Jutaan orang akan terdampak perubahan iklim dan semakin tahun dampaknya akan semakin meluas. Beberapa dampak perubahan iklim yang sekarang ini sudah terasa yaitu: yang pertama, akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca mengakibatkan suhu global meningkat. Rentang antara tahun 2011 sampai 2020 merupakan waktu terpanas yang pernah tercatat. Hampir seluruh wilayah di bumi mengalami kepanasan. Akibatnya, jumlah kasus penyakit terkait panas meningkat. Dampak selanjutnya adalah akan terjadi kelangkaan air di banyak wilayah. Akibatnya, dapat meningkatkan resiko gagal panen dan meningkatkan kerentanan ekosistem. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan. Perubahan iklim juga mengancam keberlangsungan hidup spesies di bumi. Dunia akan kehilangan spesies 1000 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, 1 juta spesies terancam punah dalam beberapa dekade mendatang. Kemudian spesies yang bisa beradaptasi akan berpindah tempat tinggal, sedangkan yang tidak bisa bertahan akan mati. Dampak dari perubahan iklim lainnya adalah ancaman terhadap kesehatan.
polusi udara dan cuaca ekstrim dapat mengganggu kesehatan manusia. Cuaca ekstrim dapat menyebarkan berbagai penyakit. Selain itu, kesehatan mental juga bisa menyerang manusia akibat tekanan perubahan iklim. Tercatat, setiap tahunnya ada sekitar 13 juta korban jiwa akibat faktor lingkungan. Berikutnya, perubahan iklim dapat membuat orang berada dalam kemiskinan. Bencana banjir bisa menyebabkan hancurnya rumah dan rusaknya mata pencaharian. Pada rentang waktu 2010 sampai 2019, rata-rata sekitar 23,1 juta orang terpaksa mengungsi setiap tahunnya karena peristiwa terkait cuaca, sehingga membuat rentan terhadap kemiskinan. Pengungsi tersebut berasal dari negara paling rentan dan tidak siap dalam beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan secara individu untuk mengatasi perubahan iklim. Pertama adalah berjalan kaki atau bersepeda ketika bepergian untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Hal tersebut untuk mengurangi gas efek rumah kaca. Sedangkan untuk bepergian jarak jauh bisa menggunakan transportasi publik. Cara yang kedua adalah dengan banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Jenis makanan nabati umumnya lebih sedikit dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, cara yang ketiga dengan mempertimbangkan perjalanan. Maksudnya adalah mengurangi perjalanan yang menggunakan transportasi pesawat. Sebab pesawat terbang membakar bahan bakar fosil dengan jumlah besar. Cara keempat adalah menghindari membuang makanan. Karena makanan yang membusuk di tempat sampah bisa menghasilkan gas metana. Sehingga lebih baiknya sisa makanan dibuat menjadi kompos. Berikutnya adalah dengan membeli lebih sedikit barang elektronik, pakaian, dan barang lainnya. Karena barang-barang tersebut menyumbang emisi karbon dari mulai produksi sampai pengangkutan ke pasar. Selesai sudah pembahasan tentang perubahan iklim ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.